Bu, hapunten pisan. Panjenengan sadaya narawuh di dia majelis umpek-umpekan, empet-empetan, nggak kebagian panggonan. Hapunten pisan, sampean percaya aya corona tante? Sebelah kiri, sebelah kiri. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu muslimat Al-Ikhlas mengadakan pengajian ieu percaya aya corona tante? Teu percaya? Ngeyel. Ini saya baru ketemu nih ayah muslimat ngeyel. Sumpah di pataruman wae wungkul ieu. Hapunten, nu teu percaya corona eta urang sombong. Kenapa saya katakan sombong? Maaf punten, ngucap ente percaya corona kan sewaktu badannya sehat. Punten pisan kiai, sakit zaman sekarang ente sembuh-sembuh. Duren-duren, roti-roti, bien yang bien, saiki ya saiki. Dulu zaman Mbah Kiai masih cilik, zamannya paceklik, hiburannya semua cuma suara jangkrik. Dulu makan gak asik. Kenapa gak asik? Makannya cuma rebusan tela, sampo, sampo, singkong. Iya saya paham. Bukan sampo ya bu. Bukan sampo ya pak. Sampo. Makanya cuma rebusan sampo, oyek, tiwul. Salah sini nau. Nah, mantan asaha. Pacaran juga enggak udah punya mantan. Makanya cuma keluban urap. Tapi zaman dulu orang umurnya panjang-panjang, badanan sehat. Sampai Pak Kiai meriksani baca Al-Quran gak pakai kaca sambung. Badannya sehat-sehat, umurnya panjang. Soalnya zaman dulu suka prihatin, direwangi rialat, suka puasa, makannya pun gak kecampuran zat kimia. Maka zaman dulu orangnya pada sehat-sehat, yuswana panjang-panjang. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang serba instan. Malam kok lapar, makanya mie telur, mie telur, mie telur. Ya warak sih warak pak. Lemu ya lemu, gendut ya gendut. Tapi ternyata badannya ringkih kayak ayam lehor. Kenapa? Kecampuran zat kimia, badannya udah ngandung micin. Makanya zaman sekarang penyakit macam-macam, virus sangat menakutkan. Maka punten yang gak percaya adanya corona, saya katakan sombong. Sebab naon? Ya Allah, saya hampir ketularan orang Pataruman. Untuk percaya corona. Iya pak, saya sempat mikir tuh. Saya pikir corona itu politik. Saya pikir corona itu wong dodol vaksin. Saya sempat mikir bahwa corona adalah orang ngelarisin masker. Saya pernah kecuci otak begitu Pak Camat, Pak Lurah. Dan ternyata saya sombong, langsung dicoba sama Gusti Allah. Saya waktu itu sebenarnya nurut sama pemerintah. PPKM tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli saya di rumah wae. Jadwal pengajian cancel semua. Entah keluar rumah, angrem dekem sampai ngendog-ngendoga. Ya pitik baik katanya. Di rumah wae, jamaah di rumah, ngaji di rumah. Ternyata setelah tanggal 20 persis habis Idul Adha, saya sakit 2 minggu, entah sembuh-sembuh pak. Badan panas, minum paracetamol entah turun-turun panas nak. Bengi gelibagan gak bisa tidur, tulang pada sakit, badan lara kabeh. Sirah mumet kunang-kunang persis kayak ciri-cirinya wong ora duwe-duit. Saya sakit hari Ahad, Senin pagi saya belum sembuh sakitnya.
Akhirnya saya puasa Senin Kemis batalin dulu. Saya langsung nyicipin masakan ibu saya. Pas saya cicipin, ya Allah, nggak kerasa manis, nggak kerasa asin. Pedes itu cuma pating sreset diilat, Bu. Khawatir kan? Kayak yang dikabar-kabarkan kena corona. Akhirnya saya terus ambil cai. Pas saya minum, entah ayah rasana, ternyata cai bening. Tambah penasaran saya, Pak. Khawatir mbok sampai corona betulan. Akhirnya saya terus ambil fresh care. Ibu tahu fresh care, Bu? Itu loh minyak roll yang baunya tajam banget itu. Pas saya cium, ya Allah, ini hidung nggak bisa nyium. Saya baru ingat jomblo emang nggak bisa nyium, Pak. Kamu nyium saha? Cenah gaduhan salaki. Nyium. Mau nyium saha? Ayah no dicium. Kakak, daftar. Kalau mau daftar, nah, daftar ke pondok pesantren. Daftar jadi bojone mumpuni. Enggak buka lowongan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah saya sakit tersembuh-sembuh, Pak, saya mikir, wong sombong kena ujian, wong sombong langsung dicoba sama Gusti Allah. Saya tobat, saya mikir, ya Allah, mubaleho kok sombong. Berangkat langsung saya ke Siaga Medika Banyumas. Saya langsung swab PCR 1.200.000. Sogrok irunge, sogrok telake, suruh bayar. Saya yang disogrok, saya dibayar, saya suruh bayar 1.200.000. Sekalian saya direpit, ambil sampel darah. Saya tunggu tuh di lab. Setelah 2 hari saya tunggu hasilnya keluar. Alhamdulillah negatif corona dan cuman gejala tipes. Saya harap sih sama sekali nggak tipes, Pak. Tapi ya tipes kan penyakitnya jomblo. Kurang makan, kurang tidur, melek bengi, meratapi nasib, tipes. Setelah saya pulang, keluarga ngurus saya lagi sakit, ternyata nggak ada yang ketularan sakit. Oh, berarti bukan corona. Nggak kayak kabar-kabar, Pak. Kabar-kabar kan pilek dikit masuk rumah sakit, keluarnya COVID. Pusing dikit masuk rumah sakit, keluarnya COVID. Jatuh dari becak masuk rumah sakit, keluarnya COVID. Saya nggak tahu di sini. Nyatanya saya buktiin, Pak. Saya badannya panas tuh. Ada ciri-ciri corona. Nyatanya dokternya jujur banget tuh. Keluar hasilnya bukan corona. Ternyata saya diurus sama keluarga pun nggak ada yang ketularan. Akhirnya tanggal 1 Agustus kemarin saya terus nerima undangan vaksin. Nah, nih Pak Lurah, saya mau tanya, di Pataruman udah pada divaksin apa belum? Saya tanya Pak Lurah. Ya udah, ini pada cemburu Pak Lurah, saya tanya sama Pak Lurah. Saya tanya langsung aja sama ibu-ibu. Bu, Ibu Parantos divaksin apa belum? Parantos, alhamdulillah. Ada yang belum? Ada yang belum? Yang belum itu mungkin punya riwayat penyakit. Nggak punya riwayat penyakit tapi belum divaksin. Itu belum dapat undangan. Apa karena takut? Karena takut? Sarwa. Apa Dewan, pas saya mau disuntik vaksin itu saya juga takut tuh, ketar-ketir, saya gemeter. Tapi saya tanyakan jujur langsung sama dokternya, Dok, saya ini kemarin baru sakit 2 minggu, Dok, sakit panas nih, Dok, boleh divaksin apa enggak? Ya coba nanti kita tensi dulu mumpuni. Kalau kok tensinya rendah ya nggak bisa divaksin, terlalu rendah nggak bisa. Oh gitu. Nah ini saya dapat vaksinnya merek dosis apa? Ini dosisnya merek Astra Honda. Jadi agak-agak campuran oli dikit. Emang betul tuh yang AstraZeneca, efek sampingnya luar biasa berat. Sakit lagi saya, 2 hari nggak sembuh-sembuh. Tapi alhamdulillah setelah divaksin sehat sampai sekarang. Dan ayah tuh pas hari saya bareng divaksin, ada ibu-ibu sebelah saya lebih takut ketimbang saya. Keringetan sampai keringat dingin. Dia bilang, Dok, saya ini punya diabetes, Dok, tapi dapat undangan vaksin.
Lah orang diabetes ini boleh divaksin apa enggak? Ya coba nanti Bu ditensi sama dicek gula darahnya normal apa enggak. Sekalian saya tanya dok, orang diabetes itu boleh makan donat apa enggak dok? Ya boleh sih, tapi kalau makan donat yang penting tangan ngukul. Oh, jebulnya dokternya ngelawak. Ternyata dokternya supaya ngelawak ini agar si ibu ini nggak terlalu khawatir. Ternyata setelah ditensi tetap tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, akhirnya nggak bisa divaksin. Maka saya sampaikan bahwa vaksin adalah hak asasi manusia. Sabar dulu, sabar. Ini kalau saya begini langsung dia omelin Pak Camat ini. Saya sampaikan vaksin memang hak asasi manusia. Anda boleh menolak kalau badan Anda memang punten maaf punya riwayat penyakit. Tapi yang sehat, monggo kita jemput bola divaksin. Saya bukan iklan pemerintah juga enggak, saya dikasih duit juga enggak, dapat jatah juga enggak. Tapi alhamdulillah Pak, setelah 50% vaksin mungkin di Jawa Barat ataupun di Jawa Tengah, ternyata memang agak longgar Pak. Udah agak mending Pak boleh pengajian ini. Soalnya apa? Maaf nih. Hari ini kita boleh pengajian asalkan semua yang hadir tanpa terkecuali mematuhi protokoler kesehatan. Karena sempat kemarin saya ngaji di Ciamis, di desa apa ya, kecamatan saya lupa. Tapi kemarin belum lama sebelum PPKM saya baru ceramah 30 menit, saya disuruh turun. Saya bingung gara-gara Satgas Covid datang semua Pak Ustadz Dadang, Pak Camat, Pak Kapolsek, pada Ramil, pegawai puskesmas sampai ambulans, so wiu-wiunya itu dibawa. Saya khawatir kan, udah di jalan itu wiu-wiu bunyi. Akhirnya mau nggak mau saya turun, ketimbang sampai malah rame debat. Akhirnya saya turun baik. Ternyata usut punya usut, gara-garanya ayah ibu-ibu pas lagi ngaji tuh nyoting sekitar lingkungan pengajian, diunggah ke media sosial. Dan ternyata kebukti nggak ada yang pakai masker dan nggak bisa jaga jarak. Dan akhirnya pengajiannya baru 30 menit saya disuruh turun. Ya nggak apa-apa sih Pak, malah senang juga. Cuma saya bingungnya kenapa baru 30 menit mau tak terima amplop, nah baru setengah jam nggak diterima ya eman-eman lah. Inilah yang saya bingung pula. Maka maaf punten nuwun sewu, hari ini pemerintah tidak melarang hajatan, tidak melarang sholat jamaah. Dari dulu musim corona pun tidak melarang pengajian. Yang dilarang adalah berkerumun. Oh tenang saja, hari ini kita boleh pengajian asalkan semuanya hadir pakai protokoler kesehatan. Pertama pakai masker, yang kedua rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter. Oh tenang saja, hari ini kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Ya kan? Pak Camat udah lihat sendiri, kita nggak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Betul Pak Camat? Pak Camat mau ngangguk berat banget tuh. Maka punten, hari ini suatu kehormatan Pak Kiai kita, para masyayikh kita hadir secara langsung untuk mendoakan masyarakat di desa di Kelurahan Pataruman. Yang kedua Pak Camat Forkompin Camrawuh, Pak Lurahnya juga sangat mendukung. Maka punten, boleh ambil gambar foto video pengajian hari ini, tapi untuk sementara jangan diunggah ke media sosial terlebih dahulu. Mari kita puasa, jangan medsosan dulu. Setuju? Sepakat? Cocok? Mudah-mudahan atas jeripaya panitia, keluarga besar ibu-ibu muslimat al-ikhlas, estu pengajian hari ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.